Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Ini bukan jam pertama ya? Sama-sama jam kedua. Hari ini perasaannya mana sih? Agak bingung. Bingungnya kenapa? Bingungnya kok tiba-tiba disuruh konseling gitu juga ya. Faris bingung karena tiba-tiba diajak Salsa untuk konseling. Sebenarnya kemarin waktu saya minta untuk satu kelas menyampaikan permasalahannya dihadapi, itu saya sudah membaca. Saya menyimpulkan bahwa Mas Faris ini harus mendapatkan treatment, sedikit banyak harus mendapatkan treatment untuk mengurangi intensitas permasalahan yang Mas Faris hadapi. Oke, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, kita berdoa dulu untuk kelangsungan dan kelancaran kegiatan konseling individu pada pagi hari ini. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa bersih. Berdoa selesai. Sebelumnya Bu Salsa bicara dengan Mas siapa ini? Mas Faris. Faris. Nama lengkapnya Faris Haidar Musafa. Faris Haidar Musafa dari kelas 7E. Kelas 7E. Mas Faris. Biasa panggilnya Mas Faris aja. Oke, Mas Faris, saya sudah tahu namanya Mas Faris. Mas Faris juga perlu tahu saya Salsa Delia Putri. Mas Faris bisa panggil saya Bu Salsa. Oke, selama Mas Faris bersekolah di sini, Mas Faris mengalami kesulitan nggak sih sebenarnya? Rasanya enggak juga sih. Masih mengalami kesulitan tapi masih bisa dihadapi gitu. Masih bisa dihadapi, oke. Good, saya berikan apresiasi kepada Mas Faris karena Mas Faris berusaha untuk menyelesaikan apapun itu berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang Mas Faris hadapi. Kalau Mas Faris mempunyai pertanyaan, tuh kita di sini mau ngapain? Kita di sini mau melakukan konseling individu. Konseling individu itu apa? Konseling individu itu merupakan konseling yang dilakukan oleh konselor untuk tujuan mengentaskan, menyelesaikan, membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh konseling. Dan di sini konselornya saya, konselornya Mas Faris. Nanti saya harap Mas Faris bisa secara terbuka untuk menceritakan permasalahan yang sedang Mas Faris hadapi, baik itu akademik maupun non akademik. Mengenai ketakutan yang Mas Faris alami, kecemasan yang mungkin Mas Faris alami yang orang lain tidak tahu karena Mas Faris belum menaruh kepercayaan penuh kepada orang lain gitu. Nah, Mas Faris tenang aja, nanti selama kegiatan konseling individu ini Mas Faris, segala informasi yang Mas Faris sampaikan ini Bu Salsa tidak akan Bu Salsa bocorkan, akan Bu Salsa simpan sendiri dan akan saya jadikan sebagai tindak lanjut untuk nantinya kedepannya seperti apa, kedepannya bagaimana gitu. Sampai sini Mas Faris sudah mengerti tentang konseling? Sudah, sebenarnya sudah mengerti tentang konseling. Oke, karena Mas Faris sudah SMP, berarti konseling individu pada pagi hari ini akan berjalan 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu 40 menit, betul? Tapi kalau puasa itu 30 menit. Oke, good. Untuk puasa 35 menit, dikurangin 5 menit jadi 35 menit, begitu ya? Oke. Mas Faris sudah siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya.
selanjutnya sudah. Kalau boleh bisa aja tahu sebenarnya Mas Farid ini apakah ada yang bisa saja bantu? Saya fobia ikan. Saya ulangi ya, Mas Faris fobia dengan ikan. Bisa saya boleh tahu nggak dari awal Mas Faris fobia dengan ikan itu gimana sih ceritanya? Kok bisa fobia dengan ikan? Saya awalnya tidak tahu, karena saya kecil tuh saya tuh suka banget sama ikan. Tapi nggak tahu kenapa pas saya sudah kelas 3 sampai kelas S1 SMP tuh rasanya kalau lihat ikan tuh pengen itu sih, lari atau enggak tutup mata gitu. Soalnya lihat ikan tuh pokoknya Geli gitu ya? geli. Geli, oke. Lihat ikan geli. Ini ikan hidup atau ikan mati? Tuh, Ikan hidup. Berarti ikan yang masih ada di air ya? Ya, oke. Nah, kemudian dari cerita yang baru saja Mas Faris sampaikan ke Bu Salsa, sebenarnya tujuannya Mas Faris setelah keluar dari ruangan ini tuh apa? buat Mas Faris berharap, kemungkinan Mas Faris berharap untuk bisa mengurangi intensitas ketakutannya dengan ikan, mungkin seperti itu ya. Oke. Mas Faris relax aja, jangan tegang, karena nanti kalau tegang nanti Mas Faris tidak bisa menyampaikan apa yang Mas Faris rasakan. Oke, sebelumnya Bu Salsa mau menyampaikan dulu apa yang Mas Faris sampaikan, apa yang Mas Faris ceritakan itu adalah masalah mengenai fobia, betul? Mengenai fobia dengan ikan. Maka dari itu konseling individu pada pagi hari ini akan dilakukan dengan teknik desensitisasi sistematis. Desensitisasi sistematis apa sih, Bu? Teknik ini digunakan untuk meminta Mas Faris nantinya membayangkan kondisi suatu keadaan di mana Mas Faris berada dekat dengan apa yang Mas Faris takutkan. Misalkan Mas Faris takut dengan ikan, Mas Faris saya minta untuk membayangkan ikan yang ada di depannya Mas Faris secara tutup mata. Jadi Mas Faris tidak perlu membuka mata, Mas Faris hanya membayangkan lewat imajinasi saja. Nah, membayangkan ini ada 3 tingkat. Yang pertama tingkat terberat, yang kedua tingkat sedang, yang ketiga tingkat terendah. Nanti kalau misalkan Mas Faris tidak sanggup untuk membayangkan ikan itu dalam kondisi ketiga tingkat ini, jadi Mas Faris sangat bisa mengatakan untuk sudah stop, saya tidak sanggup, boleh katakan, silakan. Selanjutnya nanti saya juga minta Mas Faris untuk menyampaikan apa yang sudah Mas Faris alami secara ketika Mas Faris membayangkan itu. Gimana sih, Pak? Bu, saya waktu bayangin kok kayaknya ini banget, takut banget. Saya waktu bayangin keadaan yang terendah kok kayak apa ya, Bu? Ya nggak takut, Bu, kayak biasa aja. Saya akan minta Mas Faris untuk memberikan kesimpulan atas apa yang sudah saya perintahkan Mas Faris untuk membayangkan itu. Gimana Mas Faris, sudah paham? Oke. Mas Faris sudah paham. Kalau gitu berarti
Tapi ini nanti saya minta Mas Faris untuk membentuk mata, dan saya minta Mas Faris untuk membayangkan keadaan. Mas Faris minta yang terberat dulu atau yang terendah dulu? Terendah dulu aja, oke. Mas Faris minta keadaan yang terendah. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Mas Faris pernah naik kapal belum? Kapal belum sih. Kalau kapal besar belum, tapi kalau misalkan yang BBB-an yang di danau kecil itu belum pernah juga. Kalau misalkan renang di kolam renang bisa, sudah pernah. Tapi apakah Mas Faris takut dengan air? Enggak kan? Enggak. Cuma takut dengan ikan yang ada di air. Iya. Oke, relax dulu Mas Faris, boleh tarik nafas dulu, mungkin boleh tarik nafas dulu. Saya minta Mas Faris untuk pejamkan mata, boleh pejamkan mata. Sekarang saya akan meminta Mas Faris untuk membayangkan keadaan terendah Mas Faris ketika berada di suatu kondisi bersamaan dengan ikan. Sebentar, saya akan memberikan instruksi, jangan buka mata dulu. Nanti silakan Mas Faris bisa membuka mata kalau saya perintahkan, gitu ya. Bayangkan sekarang Mas Faris sedang berada di rumah, dan bayangkan ibu Mas Faris membawa sekotak akuarium berisi ikan cupang. Jarak antara Mas Faris dan ibu berada di jarak 5 meter. Bayangkan dulu saja. Sudah? Oke, silakan bisa membuka mata. Apa yang dirasakan? Ya, biasa saja sih. Masih biasa saja. Masih biasa saja karena jarak antara Mas Faris dan ibu berada di jarak 5 km. Betul? Oke. Apakah ketakutan itu, kalau misalkan bisa saja tanya dari 1 sampai 10, ketika Mas Faris melihat ikan cupang itu berada di angka berapa ketakutan Mas Faris? Kalau jaraknya 5 meter ya, Iya. mungkin sekitar 3. 3. Berada di angka 3 dari 1 sampai 10. Itu keadaan terendah. Gimana ya? Masih ada 2 tingkatan lagi yang Mas Faris harus jalani. Apakah Mas Faris siap untuk melanjutkan ke tahap kedua ini? Yang tahap sedang dulu. Siap. Siap. Tarik nafas dulu. Relax dulu, jangan tegang. Relax. Oke, sudah. Baik. Silakan Mas Faris bisa membuka mata, memejamkan mata. Sekarang Ustazah akan meminta Mas Faris membayangkan keadaan pada saat Mas Faris berada tepat dengan seekor ikan yang berada di air. Bayangkan sekarang Mas Faris dan ibu berada di swalayan. Mas Faris melihat ibu sedang memilih ikan segar, di mana di situ ada
sejumlah akuarium yang berjejer berisi ikan hidup. Mas Faris mulai mendekati ibu yang berada tepat di depan akuarium berisi ikan hidup. Mas Faris mulai bersihin mendekati ibu dan mulai memegang akuarium yang berada tepat di depan ibu. Bayangkan dulu. Sudah, silakan bisa membuka. Gimana perasaannya? Agak nggak nyaman. Agak gak nyaman. Oke, agak gak nyaman. Kalau bisa saya tanya, dari angka 1 sampai 10, tingkat sedang ini berada di angka mana? 7. Ketakutannya Mas Faris berada di angka 7. Naiknya cukup pesat dari 3 ke 7, cukup 2 kali lipat ya. Oke. Selain rasa tidak nyaman, rasa apa aja yang Mas Faris rasakan ketika Mas Faris membayangkan menyentuh akuarium itu? Merinding bulu kuduknya. Oke, good. Mas Faris boleh minta Mas Faris untuk menceritakan nggak, kalau misalkan Mas Faris berada di saat itu, apa yang akan Mas Faris lakukan? Mungkin jauh-jauh sih dari apa namanya, sambil kalau misal di sini ada akuarium, di sini ada akuarium, Untuk mata sambil aja. pegangan. Untuk mata aja sambil pegangan. Oke. Apakah itu akan dilakukan Mas Faris ketika berhadapan dengan ikan? Selalu dilakukan? Selalu dilakukan ketika berada di jarak dekat. Iya. Oke. Good. Tarik nafas dulu untuk merelakskan. Sudah? Sudah. Oke, good. Masih ada satu tingkatan lagi. Mas Faris siap? Kalau nggak siap apa? Siap. Siap. Ini adalah kondisi berat, kondisi terberat. Dimana nanti Mas Faris bisa saya minta untuk membayangkan Mas Faris berada tepat di depan ikan yang berada di suatu kolam. Oke, Mas Faris siap? Siap. Nafas dulu. Sudah? Oke, jangan mata. Bayangkan pelan-pelan aja. Bayangkan pelan-pelan aja. Suatu hari, di suatu pagi yang cerah, Mas Faris bangun tidur. Mas Faris merapikan tempat tidur. Setelah itu Mas Faris bergegas untuk mandi karena akan mengunjungi rumah nenek. Oke. Mas Faris sedang mandi. Kemudian selesai mandi, Mas Faris makan. Setelah itu Mas Faris bersiap untuk menuju rumah nenek. Sesampainya di rumah nenek, karena di rumah nenek ada kolam ikan depan rumahnya, tepat di depan rumahnya, kakek dan nenek sedang menguras kolam ikan tersebut.
dan memindahkan ikan yang ada di kolam ke wadah ember yang sudah disiapkan. Sudah? Oke. Ketika Mas Faris sampai di depan rumahnya nenek, Mas Faris berjalan mendekati nenek untuk bersalaman. Kemudian Mas Faris mulai berjalan ke arah ember berisikan ikan koi. Sudah. Mas Faris mulai membungkukkan badan dan mencoba untuk memegang ikan yang berada di ember. Silakan. Enggak mana. Saya lihat tadi, gitu. Saya lihat tadi kayak gelinding gitu. Apa yang dirasakan? Mungkin ya tetap sih merinding juga intinya nggak pengen deket-deket sama Intinya nggak pengen deket-deket. Oke, mau dibayar apapun ya nggak mau. tetap nggak mau dekat sama ikan. Good, Mas Faris. Bayangin wajahnya aja. bayangin ikan aja udah aduh gede-gede gitu ya. Oke. Nggak apa-apa, tapi saya cukup memberikan apresiasi ke Mas Faris karena Mas Faris sudah mau membayangkan ikan yang ada di 3 kondisi: rendah, sedang, dan tinggi. Mas Faris biasanya ditanya apakah di rumah Mas Faris punya kolam ikan? Enggak sih. Apakah nenek punya kolam ikan? Enggak sih. Enggak. Berarti memang tidak ada hewan peliharaan di rumah yang berkaitan dengan air. Orang tua tahu Mas Faris hobi di mana? Tahu. Kalau misalkan itu ikan mati dan itu belum dimasak, apakah sama? Sama. Sama. Soalnya saya juga pernah kalau pas adik saya bawa bangkai ikan, Iya. terus kan saya kan keadaannya kan lagi makan itu ya, terus dideketin ke tangan saya kan oleh langsung Kaget. kaget sih. Oke. Geli gitu ya. Itu langsung ada kalau mau pegang tangan tuh rasanya Masih kebayang-bayang bayang-bayang pas ikannya. mulut ikannya nyentuh tangan. Gitu. Sampai ya itu kan nggak tadi kan belum mandi ya. Iya. Nggak mau mandi. Ya mandi. Oke. Mas Faris sudah menceritakan pengalaman Mas Faris yang cukup membuat Mas Faris cukup ketakutan dengan adanya. Sebelumnya dari kelas 3 tadi ya, ke SD kalau nggak salah tadi Ustazah mendengar Mas Faris cerita dari kelas 3 SD Mas Faris mulai geli sama ikan sampai kelas 1 SMP. Selama dalam kurun waktu berapa tahun, apakah Mas Faris pernah satu kali dengan sadar menyentuh ikan? Dengan sadar? Yang sadar dari KSD. Iya. Enggak sih. Enggak. Karena Mas Faris sudah mulai takut itu. Oke. Good, tidak apa-apa Mas Faris. Karena memang kita tidak bisa apa ya mengontrol apapun yang
Rasa takut itu muncul secara tiba-tiba. Oke, good. Mas Faris sudah berhasil melewati tahap teknik desensitisasi sistematis di mana Mas Faris ibu minta untuk membayangkan. Mas Faris sudah melakukan. Sekarang kalau bisa saya tanya, kira-kira ketika nanti Mas Faris dewasa, apakah ada rencana untuk menghilangkan fobia yang Mas Faris alami? Enggak sih, Tidak. Kenapa? soalnya biar jadi ciri khas tersendiri aja. Gitu, menjadi ciri khas tersendiri. Oke. Teman-teman tahu nggak kalau Mas Faris itu fobia ikan? Enggak semua, Tidak semua, hanya teman dekat saja. tapi teman SD sudah pada tahu sih. Teman SD kebanyakan sudah tahu. Nantinya teman-teman SMP lambat laun sedikit banyak juga akan tahu. Mas Faris tenang aja, kalau misalkan Mas Faris berada di suatu kondisi di mana Mas Faris sedang dijauhi teman dengan ditakut-takuti, kan tenang aja, tutup mata aja, lakukan apa yang biasa Mas Faris lakukan ketika bertemu dengan tuh. Biar apa? Biar nantinya Mas Faris itu tidak merasa kayak, karena itu bisa nantinya bisa berimbas ke kondisi psikologis kita. Kalau sekarang Mas Faris berencana untuk tidak mengurangi atau menyembuhkan fobia Mas Faris terhadap ikan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan sudah dewasa, Mas Faris punya niatan untuk menyembuhkan fobia ikan Mas Faris pun juga tidak apa-apa. Karena ini Mas Faris mengatakan bahwa biar jadi ciri khas tersendiri. Oke, tidak apa-apa selama itu tidak mengganggu Mas Faris, it's okay. Good. Saya cukup mengapresiasi apa yang Mas Faris inginkan dengan apa yang Mas Faris rencanakan, karena waktunya juga sudah berjalan 35 menit, sudah 1 jam berjalan. Konseling individu pada pagi hari ini sudah berakhir. Mas Faris berhasil untuk membayangkan kondisi di mana Mas Faris berada tepat di depan ikan. Oke, untuk menutup kegiatan konseling individu pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa, berdoa pada keyakinan masing-masing. Persilakan. Selesai, Ustazah mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Mas Faris sudah mau mempercayakan bahwa Mas Faris mengalami fobia dengan ikan. Mas Faris mengalami kesulitan untuk menemukan teman yang satu frekuensi. Oke, itu apa? Karena ini adalah suatu proses adaptasi. Proses adaptasi itu tidak gampang. Adaptasi itu susah. Adaptasi, apalagi adaptasi dengan lingkungan. Mas Faris, kalau boleh bisa saya tahu, Mas Faris introvert atau extrovert? Tidak introvert. Tidak apa-apa, cari teman yang menurutnya Mas Faris nyaman aja. Kalau Mas Faris nyaman berteman dengan dia, silakan selingkuh pertemanan dengan dia. Oke, sudah itu saja. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Faris sudah mempercayakan Ustazah untuk mendengarkan